Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wening Pawitri dengan NIM 20.271.0097 dari mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Prophetic Leadership yang bertemakan resum materi 1, 2, 3. Untuk yang materi pertama adalah saya akan menjelaskan karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang materi kedua adalah sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek keluarga. Yang pertama adalah Rasulullah sebagai pemimpin keluarga. Setiap langkah hidup Rasulullah SAW adalah teladan termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan jika dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa rumah tangga ideal itu dapat terwujud karena Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga rumah tangga dapat berfungsi secara maksimal dalam bermusyawarah seluruh penghuni rumah tangga dan unsur-unsur rumah tangga tersebut. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sebagai suami. Sebagai seorang suami, apa saja sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW yang berusia 25 tahun itu menikah pertama kali dengan Khadijah bin Khuwailid yang usianya adalah 40 tahun. Khadijah ini adalah janda yang sudah 2 kali bersuami karena kedua suaminya telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah walaupun umur Rasulullah dengan Khadijah terpaut agak jauh, beliau dapat menjadi suami dengan baik termasuk dalam mengasuh anak Khadijah dari suami sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah meskipun istrinya kaya raya, Nabi atau Rasul Muhammad SAW itu tidak berpangku tangan kepada Khadijah karena beliau itu menyibukkan diri dengan menafkahi keluarganya menggunakan usaha perdagangan bersama dengan mitra dagangnya. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah SAW setia berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun hingga Khadijah wafat secara mendadak. Saat itu Rasul merasa beliau kehilangan pendukung utama dakwahnya sekaligus cintanya. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah, Rasulullah SAW adalah cerminan ayah yang penuh kesabaran, tawakal, dan ayah yang berserah diri secara total kepada ketetapan Allah. Beliau ditinggal dan anak-anaknya semasa hidupnya kecuali Fatimah. Mereka secara berdiri satu persatu dipanggil Allah di hadapannya. Kemudian terhadap anak-anak tirinya, Rasulullah telah memberi contoh cemerlang dalam memperlakukan mereka dan beliau benar-benar menjadi pengganti ayah mereka. Mereka bangga sekali memiliki ayah seperti beliau. Kemudian adalah teladan dari karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. Nah, dalam aspek keluarga, Rasulullah untuk menjaga rumah tangganya selalu harmonis, Nabi Muhammad SAW selalu memberikan nasihat. Pertama-tama, menurut beliau sebagai seorang suami semestinya bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian tak hanya itu, Rasulullah juga sosok seorang ayah yang penyayang dan ramah kepada anak-anaknya. Dan Abi Anas bin Malik berkata, beliau pernah berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarga selain Rasulullah. Kemudian kita beralih ke materi yang kedua adalah sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasul. Kepemimpinan Rasulullah SAW.
Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan akhlak mulia. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, selalu mengedepankan akhlak mulia, bahwa Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, santai, dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan mengerutu, tidak mengeluarkan waktu dan tidak tergesa-gesa. Lama kepemimpinan Rasulullah adalah kurang lebih 13 tahun lamanya. Beliau berjuang antara hidup dan mati menyeruakan agama Islam di tengah masyarakat Mekah dengan istihad, kesabaran, harta benda, jiwa, dan raga. Kemudian yang kedua adalah perekonomian dalam Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang menyorot kepada masalah perekonomian dengan didampingi nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk menjadi landasan dasar setiap aktivitas agar terlihat seperti rambu-rambu di antara halal atau haram. Seperti contohnya adalah larangan transaksi karena riba, maisir, tadlis, dan sebagainya dengan menekankan pada aspek-aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial yang kemudian didukung oleh perangkat seperti zakat, infak, sedekah, dan amal soleh yang lainnya. Kemudian dasar hukum ekonomi dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya berupa firman Allah Ta'ala yang dijadikan dasar pedoman hidup. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai kaidah muamalah secara umum saja walaupun terperinci jumlahnya sedikit. Kemudian yang kedua adalah menurut hadis menyebutkan beberapa ketentuan hukum muamalat yang terperinci dari Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah tujuan ekonomi Islam itu apa aja sih? Jadi di sini tujuan ekonomi Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Yang kedua adalah nilai Islam bukan hanya untuk Muslim saja, tetapi untuk seluruh umat. Dan yang ketiga adalah esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Kemudian yang kelima, sistem perekonomian pada saat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah adalah beliau berdasarkan dari prinsip-prinsip Qur'ani, yaitu Al-Quran yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayat bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap manusia itu diciptakan sebagai hafilah di muka bumi. Hal yang diajarkan dalam Islam yakni usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etnis dalam bingkai syariah Islam. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah politik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apa itu pengertian politik Islam? Politik Islam adalah strategi-strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah, mengatur segenap unsur umat manusia, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela bagi orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Kemudian politik dalam Islam mendorong kegiatan umat kepada usaha mendukung dalam menjelaskan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan perintah. Ia bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut pandang yang syum melalui satu institusi yang mempunyai syariah untuk menerjui dan melaksanakan undang-undang. Kemudian yang kedua adalah dalil berpolitik Islam dalam Islam. Dijelaskan dalam surat Al-Imran salah satunya ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhenti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampunlah kepada mereka. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah politik Islam pada masa Rasulullah. Pada peristiwa hijrah, perkembangan Islam, Nabi Muhammad SAW melalui fase yang mengukuhkannya menjadi pemimpin yang paripurna dan mempunyai fungsi ganda, yaitu pemimpin agama dan pemimpin pemerintah. Next, kemudian adalah politik dalam pandangan ulama. Jadi politik dalam pandangan ulama adalah keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam politik bukanlah hanya suatu
Yang salah justru merupakan implementasi dari tugas profetif dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Namun demikian, keterlibatan tokoh agama dan ulama dalam politik harus berpegangan pada prinsip etika politik dan etika keagamaan yang mengajarkan para tokoh agama atau ulama untuk berpikir secara benar sesuai dengan tugas profesinya. Hal ini penting karena mereka bukanlah orang biasa, mereka adalah pemimpin yang tanggung jawabnya besar dalam menjaga dan memelihara kedamaian, kesatuan, dan kerukunan hidup masyarakat. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya Anissa Wening Pawitri, pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.